Dari brosur Pemurnian Akidah, arti dari hadis Nabi, dari Abu Hurairah radhiyallahu an, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, setiap anak yang lahir, dia terlahir atas fitrah, maka tergantung kedua orang tuanya yang menjadikan dia orang Yahudi, Nasrani, dan Majusi, seperti binatang ternak yang dilahirkan secara sempurna. Apakah kamu melihat padanya telinga yang terpotong? Hadis riwayat Bukhari juz 2 halaman 104. Pertanyaan, mohon dijelaskan pada kalimat seperti binatang ternak yang dilahirkan dengan sempurna. Ini maksudnya bagaimana Ustaz? Mohon penjelasan. Ya, kurang lebih hadisnya bunyinya, kullu mauludin yuladu alal fitrah fa abawahu yuhawwidanihi au yunassiranihi au yumajjisanihi kama salil bahimati tuntajul bahimata hal taro fiha jada'a. Ini tahu yang dipertanyakan. Setiap anak itu terlahir dalam keadaan fitrah. Fitrah itu tidak hanya sebatas berarti suci saja, namun lebih daripada itu. Fitrah itu berarti siap dan sanggup untuk menjalankan agama tauhid ini. Namun demikian, seiring dengan berjalannya waktu, tumbuh kembangnya anak, maka anak itu bisa terkotori fitrahnya. Yang awalnya terlahir sempurna, seiring dengan tumbuh kembangnya bisa terkotori fitrahnya, tidak lagi menjalankan agama tauhid, bisa jadi Nasrani atau Yahudi atau Majusi, tergantung orang tuanya atau lingkungannya. Nah, ini dicontohkan, dimisalkan oleh Nabi dengan seekor atau dengan binatang ternak yang lahir dari induknya, dilahirkan secara sempurna. Jadi kalau ada anak binatang yang lahir dari induknya tanpa cacat, itu kan sempurna, tidak ada telinga yang terpotong. Nah, begitu pula seorang anak manusia dilahirkan di dunia ini dalam keadaan sempurna, tanpa celah, punya fitrah, sebagaimana binatang yang lahir dari induknya sempurna tadi. Ini ada kaitannya dengan firman Allah Quran surat An-Nisa ayat berapa itu? 119. Coba dibaca. Surat An-Nisa surat keempat ayat 119. Wala uzillannahum wala umanniyannahum wala amurannahum wala yubaddikunna azanal an'ami wala amurannahum falyughayyirunna khalqallah wa may yattakhidhish syaitana waliyyan min dunillahi faqad khasira khusranan mubina. Dan aku benar-benar akan menyesatkan mereka dan akan membangkitkan angan-angan kosong pada mereka, dan akan menyuruh mereka memotong telinga-telinga binatang ternak, lalu mereka benar-benar memotongnya, dan akan aku suruh mereka merubah ciptaan Allah, lalu benar-benar mereka merubahnya. Barang siapa yang menjadikan setan menjadi pelindung selain Allah, maka sesungguhnya ia menderita kerugian yang nyata. Situ ada notnya tidak? Menurut kepercayaan Arab jahiliyah, binatang-binatang yang akan dipersembahkan kepada patung-patung berhala haruslah dipotong telinganya lebih dahulu, dan binatang yang seperti ini tidak boleh dikendarai dan tidak dipergunakan lagi, serta harus dilepaskan saja. Kemudian merubah ciptaan Allah
dapat berarti mengubah yang diciptakan Allah seperti mengebiri binatang. Ada yang mengartikannya dengan merubah agama Allah. Ya dah. Dulu orang-orang musyrik karena mengikuti bujuk rayu setan, maka mereka memotong telinga-telinga binatang, memotong telinga-telinga binatang ternak untuk dipersembahkan kepada berhala-berhala mereka. Ini kenapa mereka lakukan? Ya karena mereka mengikuti bujuk rayu setan. Ya pasti tersesat. Karena setan itu sebagaimana yang dia janjikan sendiri, wala udhillannahum, dan sungguh-sungguh akan aku sesatkan mereka. Akan aku sesatkan mereka. Wala umanniyannahum, dan akan aku bangkitkan angan-angan kosong mereka. Wala amurannahum, dan akan aku suruh mereka untuk memotong telinga-telinga binatang ternak. Fala yubattikunna adhanal an'am, dan mereka menjawab seruan setan. Dipotonglah telinga-telinga binatang ternak itu sehingga menjadi tersesat. Nah, ini hanya permisalan. Permisalan seorang anak itu lahir ke dunia fitrah, suci, siap mengikuti dan menjalankan agama tauhid ini. Namun seiring dengan berjalannya waktu, ada yang tetap dalam fitrah, fitrahnya tetap suci, bersih, bening sehingga dekat betul pada Allah, taat betul pada Allah. Ada yang fitrahnya terkotori, laksana binatang ternak yang tadi sempurna, kemudian telinganya dipotong oleh orang-orang musyrik tadi, sehingga telinga binatang itu menjadi cacat, tidak sempurna lagi. Sama lingkungan atau orang tua mempengaruhi kondisi fitrah anak. Kalau orang tuanya, lingkungannya tidak baik, memberikan pendidikan dan pengajaran untuk mengenalkan anak kepada aturan-aturan agama Allah, maka fitrah anak tadi akan terkotori sehingga tidak sempurna lagi, bahkan mungkin menyimpang dari jalan Allah. Fa'abawahu itu bukan hanya berarti bapak ibu, orang tua saja, bukan. Dalam hadis itu fa'abawahu kalau hanya sebatas dimaknai kedua orang tua, lantas bagaimana dengan anak-anak yang ora diopeni bapak ibu nih, dibuang sejak bayi, ditemu oleh orang lain? Kan ada, apalagi sekarang ini marak sekali. Anak dibuang di tempat sampah atau di mana sejak bayi, ditemu oleh orang lain. Kalau hadis itu hanya dimaknai kedua bapak ibu kandungnya saja, nah, lantas kalau ditemu oleh orang lain, apa lantas berarti anak tadi tidak ada potensi untuk menjadi baik tanpa didikan orang tua kandungnya? Makanya selain bermakna kedua orang tua, berarti pula lingkungan. Lingkungan itu sangat mempengaruhi kotor sucinya fitrah seseorang. Baik lingkungan rumahnya, lingkungan sekolahannya, lingkungan tempat kerjanya, lingkungan keluarganya sendiri. Itu sangat berpengaruh. Anak itu tetap akan suci fitrahnya atau akan terkotori.
Lah biar tetap suci, maka wasbir nafsaka ma'al ladina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashyi yuriduna wajhah. Maka bersabar bersama orang-orang yang baik, pilih teman-teman yang baik, pilih lingkungan yang baik. Tandanya teman itu baik, maka mereka teman-teman yang baik itu yang senantiasa ingat Allah terus, baik di waktu pagi maupun petang, tidak condong pada kehidupan dunia. Itu tandanya teman itu baik. Kalau teman itu condong pada kehidupan dunia, mengabaikan kehidupan akhiratnya, itu tanda itu teman yang tidak baik. Maka cari teman yang baik, yang senantiasa ingat pada Allah, mengutamakan akhiratnya. Karena setiap pagi, setiap petang selalu ingat Allah. Itu tanda teman yang baik, dan berusaha mencari teman yang seperti itu. Kalau sudah dapat, sabar. Sabar. Jangan pengen meninggalkan teman-teman yang baik, meski untuk itu materi dunia kita menjadi terbatas. Mau apa diingatkan oleh teman kita, mau melakukan sesuatu yang tidak pas, mencari uang, mau melakukan dengan salah satu jalan, oh ternyata ini jalan yang haram, teman kita yang baik tadi mengingatkan, maka bersabar di situ. Nah, ini fitrah seseorang sangat dipengaruhi oleh kondisi lingkungannya dimanapun dia berada. Maka pilih lingkungan yang baik. Aljar qobladar. Lihat tetangganya sebelum panjenengan beli atau buat rumah. Lihat tetangga dulu, lingkungannya baik tidak. Kalau tidak baik, ya jangan punya rumah di situ, jangan beli rumah di situ kalau lingkungannya tidak baik. Karena sangat mempengaruhi keadaan fitrah putra-putri dan anggota keluarga panjenengan. Jangan sampai nanti tergoda bujuk rayu setan. Kalau orang musyrik tadi memotong-motong telinga binatang ternak, lantas kita tergoda bujuk rayu setan sehingga fitrah anak-anak kita menjadi terkotori, mengikuti bujuk rayu setan. Sedangkan Allah larang, jangan kamu ikuti langkah-langkah setan. Kenapa? Karena setan itu musuh yang nyata, dia akan menyesatkanmu. Jangan kamu ikuti. Maka jangan tertipu oleh kehidupan dunia. Fala taghurrannakumul hayatud dunya wala yaghurrannakum billahil gharur. Jangan tertipu oleh kehidupan dunia, dan jangan tertipu oleh setan yang pandai menipu kamu, melenakan kamu dari Allah. Coba Fatir surat ke-35 ayat 5 sampai 7. Surat Fatir nomor surat 35 ayat 5 sampai 7. Ya ayyuhan nasu inna wa'dallahi haqq fala taghurrannakumul hayatud dunya wala yaghurrannakum billahil gharur innasyaitana lakum aduwwun fattakhidhuhu aduwwa innama yad'u hizbahu liyakunu min ashabis sa'ir alladzina kafaru lahum azabun syadid walladzina amanu wa amilus solihati lahum maghfiratun wa ajrun kabir. Hai manusia, sesungguhnya janji Allah adalah benar, maka sekali-kali janganlah kehidupan dunia memperdayakan kamu, dan sekali-kali janganlah setan yang pandai menipu memperdayakan kamu tentang Allah. Sesungguhnya setan itu adalah musuh bagimu, maka anggaplah ia musuhmu, karena sesungguhnya setan-setan itu hanya mengajak golongannya supaya mereka menjadi penghuni neraka yang menyala-nyala.
Orang-orang yang kafir bagi mereka azab yang keras, dan orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal soleh bagi mereka ampunan dan pahala yang besar. Ya, jangan tertipu oleh kehidupan dunia ini, dan jangan pula mudah-mudah tertipu oleh bujuk rayu setan yang memang pandai menipu. Jangan tertipu. Maka diawasi betul putra putri kita. Jangan sampai mendapati lingkungan yang buruk. Karena lingkungan yang buruk itu akan sangat mudah menggelincirkan putra-putri kita, bahkan kita sendiri, dari jalan Allah. Karena mengikuti bujuk rayu setan untuk kesenangan duniawi. Nah, kalau nanti sampai tertipu, sebagaimana tadi orang musyrik tertipu bujuk rayu setan, memotong-motong telinga binatang ternak yang awalnya dilahirkan secara sempurna, utuh, tanpa telinga terpotong, lantas mengikuti bujuk rayu setan dan memotong-motong telinganya, ya kita sama nanti. Ini hanya perumpamaan yang Nabi gambarkan dalam hadis itu. Maka dijaga betul, keluarganya dijaga betul. Jangan sampai yang awalnya punya fitrahnya suci, bersih, tidak terkotori oleh bujuk rayu setan, hanya gara-gara lingkungan yang tidak baik atau kita sebagai orang tua tidak bisa menjalankan amanah dari Allah untuk memberikan pendidikan yang baik kepada anak-anak kita, mengenalkan anak-anak kita kepada agama Allah ini, karena kesibukan kita bekerja misalkan, kesibukan kita mencari duniawi misalkan, sehingga anak-anak mung dipasrahkan kepada babysitter saja, diserahkan kepada yang ngasuh, karena kita saking sibuknya urusan duniawi hingga lalai terhadap pendidikan akhlak anak-anak kita, lalai untuk mengenalkan anak-anak kita sejak dini kepada agama Allah, kepada Allah ini. Kalau itu kita lakukan tanpa sadar, kita telah mengkotori atau memotong fitrahnya tadi, laksana memotong telinga binatang ternak tadi. Yang awalnya sempurna kemudian terkotori berarti menjadi cacat. Yang awalnya sempurna telinganya dipotong berarti binatang itu menjadi cacat. Maka ketika korban itu kita tidak diperkenankan korban dengan binatang yang cacat. Nah, maka sebagai orang tua hati-hati betul. Jangan hanya sibuk urusan duniawi, mengabaikan pendidikan akhlak, tarbiyah diniyah, pendidikan agama bagi anak-anaknya. Boleh menyerahkan anak pada yang membantunya atau kepada yang mengasuhnya. Cuma jenengan sebagai orang tua punya kewajiban yang utama. Nanti akan ditanya oleh Allah di sana. Sesibuk apapun dalam urusan dunia, kita sebagai orang tua tetap memperhatikan pendidikan akhlak anak-anak kita. Jangan sampai terabaikan, karena beda. Biar bagaimanapun beda. Anak pendidikannya sejak dini, pendidikan agamanya sejak dini diserahkan pada yang membantu di rumah kita. Dengan kita didik sendiri, kita ajar sendiri, itu beda. Karena biar bagaimanapun anak-anak kita ada hubungan hati dengan kita. Daging, buah, buah hati kita. Tentu kita menginginkan yang terbaik, akhlak yang terbaik. Beda dengan orang yang kita serai untuk merawat anak kita, kebetulan membantu di rumah. Itu tidak sepenuh hati seperti orang tua yang mendidik dan merawat anaknya sendiri. Sesibuk apapun
dalam urusan dunia, sesibuk apapun dalam dunia kerja, jangan pernah lengah dalam pendidikan putra-putri kita. Tetap jaga fitrahnya dengan baik. Jangan hanya gara-gara tergiur nilai duniawi, lantas mengabaikan untuk menjaga fitrah anak-anak kita. Kalau itu terjadi, nanti fitrah terkotori. Nah, kita orang tua tinggal menyesal di kemudian hari. Sulit dandani. Sulit. Lawang dulu ketika masih fitrahnya masih utuh saja, jenengan tidak memperhatikan pendidikan akhlaknya, dipasrahkan begitu saja, begitu terkotori, nah, jenengan baru menyadari mau dandani sulit. Apalagi dengan kesibukan duniawi jenengan. Dulu tidak pernah sempat, sekarang mau dandani, kesibukan dunianya tetap ajak, itu sangat sulit sekali. Nah, itu maksud dari hal tarofiha jada'a, apakah kamu melihat telinganya terpotong? Maksudnya dulu binatang ternak itu yang terlahir dari induknya lengkap, itu sempurna lahirnya tanpa telinga yang terpotong. Namun karena orang-orang mengikuti bujuk rayu setan sehingga memotong telinga-telinga binatang ternak itu yang awalnya sempurna lantas menjadi cacat. Begitu pula manusia, awalnya terlahir sempurna karena punya fitrah, siap mengikuti menjalankan agama tauhid. Namun karena mengikuti bujuk rayu setan sehingga fitrahnya menjadi terkotori, dalam arti menjadi cacat sehingga menyimpang dari jalan Allah, dari tuntunan Rasulullah. Biar itu tidak terjadi, maka keluarga muslim harus menjaga betul keluarganya. Ku anfusakum wa ahlikum naro. Ya, ada lagi.